Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal ini." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Inti pokok renungan, tema yang diangkat pada renungan kali ini adalah menjadi manusia yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita Sang Juru Selamat. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Inilah kata-kata yang diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam bacaan Injil pada Matius pasal 10 ayat 21. Apa artinya dari kata-kata ini? Ayat ini menjelaskannya bahwa hidup bahagia dalam Yesus Kristus bukan menjadi seorang yang bijak dan pandai, melainkan bahwa hidup bahagia di dalam Kristus Tuhan adalah cukup hanya dengan menjadi anak kecil. Artinya dengan menjadi anak kecil, artinya bahwa bersedia menjadi anak Allah yang telah menciptakan kita dari segala salah dan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia yang berbahagia dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ada dua hal pokok penting dalam renungan ini, yakni menjadi anak kecil berarti bersedia mendengarkan seluruh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Bapa sendiri kepada kita sebagai anak-anaknya. Hal mendengarkan merupakan hal yang sulit, tetapi kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita dituntut
untuk selalu dan senantiasa mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi nasihat, dan apa yang menjadi pokok pedoman dari Allah Bapa sendiri. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus dan Allah Bapa sendiri, agar kita senantiasa sebagai pengikut-pengikutnya selalu dan senantiasa mendengarkannya. Karena dengan mendengar kita pun akan mengalami kebahagiaan bersama Allah Bapa sendiri. Hal yang kedua adalah menghayati dan melaksanakan seluruh ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Bapa sendiri kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Kita semua yang hidup dengan Allah Bapa dituntut untuk selalu mendengarkan Dia dalam seluruh kehidupan kita, karena hanya Dia adalah Allah dan Bapa, dan sebaliknya kita adalah anak-anaknya. Hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ibarat seperti anak dan bapa. Maka kita sebagai anak-anaknya, kita dituntut oleh Allah Bapa sendiri untuk selalu dan senantiasa mendengarkan Bapa kita sebagai Allah Bapa, tetapi juga kita dituntut untuk melaksanakan dan melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Bapa kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya bahwa menjadi manusia yang hidup berbahagia dalam Yesus Kristus adalah hanya dengan menjadi anak kecil, anak-anak Allah, dan Allah Bapa kita sebagai Bapanya. Sebagai anak-anaknya, kita dituntut untuk terus mendengarkan dan melaksanakan seluruh ajaran nasihat yang diberikan oleh Allah Bapa kita sebagai Allah yang senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi kita di dalam seluruh dinamika kehidupan kita, anak-anaknya di dalam dunia ini. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.